Ketika anak pertama kali melakukan kesalahan, apalagi seperti banyak kasus-kasus di sekolah kita ini terjadi berantem. Rata-rata itu kita panggil langsung dua-duanya dan kita tanya apa salah, siapa yang salah. Tetapi kalau dalam segitiga restitusi itu dipanggilnya satu-satu. Tujuannya untuk apa? Biar informasinya itu berimbang, menstabilkan identitas. Ketika dalam posisi marah, maka biasanya kalimat untuk menstabilkan identitas itu seperti ini. Anak Andre, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu untuk menstabilkan identitas. Lalu yang berikutnya, validasi tindakan salah. Validasi tindakan yang salah, biasanya pertanyaan seperti ini. Ditanya, kenapa kamu, misalnya saya contohkan adalah terlambat datang ke sekolah. Mengapa kamu terlambat datang ke sekolah? Pasti anak menjawab A, B. Lalu kembali lagi ditanya, apa alasannya terlambat datang ke sekolah? Datang terlambat ke sekolah itu karena misalnya bangunnya
Kesiangan. Nah kita tanya lagi, kita kejar. Kenapa nak sampai bangun kesiangan? Main HP. Main HP. Iya kan? Ya, main HP. Main HP sampai larut malam. Setelah itu kenapa main HP sampai larut malam? Kita kejar pertanyaan itu sampai nanti kita menemukan masalah intinya. Berarti kita sudah jumpa permasalahan intinya. Permasalahan intinya itu adalah main. Itulah permasalahan intinya. Nah yang terakhir menanyakan keyakinan. Terkadang kalau saat ini saya sendiri itu melakukannya adalah kita yang memberikan solusinya. Kalau seperti itu nak, sudah besok lagi itu hentikan main. Nah kalau sekarang kita tanya, nah karena kesalahannya itu gara-gara main HP. Sekarang bapak bertanya, apa yang harus kamu lakukan? Kita tanya balik ke anaknya. Sebenarnya sama prosedurnya, cuma yang membedakannya itu adalah pertanyaannya. Kalau sebelumnya saya bersama itu langsung memvonis anak itu bersalah dan salahnya itu langsung kita berikan solusi. Tetapi ini untuk segitiga restitusi ini solusinya dari dia sendiri, dan itulah yang disebut dengan keyakinan. Untuk memasukkan pemikiran di bawah alam sadar mereka agar mereka sadar dengan itulah segitiga restitusi. Harapan saya Bapak Ibu bisa menjadi posisi kontrol seorang manajer. Pada posisi kontrol itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama itu membuat hukuman. Kalau membuat hukuman itu biasanya selalu menyatakan kamu salah, kamu tidak benar, kamu bodoh. Itu adalah membuat hukuman. Yang kedua itu adalah sebagai teman. Biasanya anak-anak selalu kita rangkul. Kemarin saya menyarankan ke Bu Rasma itu remaja tuh. Iya. Ternyata itu tidak baik juga Bapak Ibu. Efeknya bagi siswa akan merasa dia selalu dibela oleh gurunya, yang pada akhirnya efeknya dia akan ketika tidak dilakukan itu akan kembali lagi kepada karakter. Lalu yang berikutnya itu adalah posisi pemantau. Posisi pemantau itu adalah menyatakan kesalahannya dan kita mempertanyakan kesalahannya. Setelah itu ketika dia melakukan kesalahan, kita tidak selalu menyalahkan mereka, tetapi itu kita memberikan solusi. Kita yang memberikan solusi. Jadi selama ini yang banyak kita lakukan adalah posisi pemantau. Harapannya untuk kedepannya itu kita sebagai posisi dan itu saya lakukan demonstrasi. Mudah-mudahan ini Ibu sekalian rasanya itu sudah cukup pembahasan ini bisa kita realisasikan. Mudah-mudahan hilang tahu tidak kenapa hilang dipanggil di sini? Tahu Pak? Kenapa? Karena membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Bilang tadi membuang sampah sembarangan di mana tuh? Di luar Pak. Di luar ya. Iya tadi Bapak nampak tadi ketika Bapak di depan ketika berjalan bilang membuang sampah. Karena bilang membuang sampah sembarangan, Bapak mungkin bilang tadi nampak ada Bapak langsung bilang ambil dan bilang masukkan ke dalam tong sampah. Kenapa nak bilang lakukan itu membuang sampah sembarangan? Padahal kan menurut bilang kira-kira yang bilang lakukan itu betul atau salah? Salah ya. Membuang sampah sembarangan. Tahu bahwa itu salah yang dilakukan. Semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Sama, semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Bapak pun sama, pernah melakukan kesalahan. Tetapi ketika kita melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memperbaiki diri. Nah, karena sekarang bilang sudah mengakui kesalahan bilang membuang sampah sembarangan. Nah, coba sekarang bilang keyakinan apa yang telah bilang Anda? Membuat lingkungan kotor. Jadi karena bilang membuang sampah sembarangan, keyakinan kelas yang bilang itu adalah lingkungan menjadi kotor. Yang seharusnya apa yang kita inginkan dari lingkungan itu? Lingkungan menjadi bersih. Lingkungan menjadi bersih. Kalau lingkungan bersih, kira-kira siapa yang senang?
semuanya. Iya, kita semua. Bapak senang, bilang senang, dan semuanya warga sekolah kita akan senang. Nah, sekarang Bapak bertanya kepada Gilang, karena Gilang telah mengakui kesalahannya. Sekarang Bapak lalu Gilang pun itu telah mengetahui apa keyakinan yang telah langgar Gilang, yang telah Gilang langgar ya. Nah, sekarang apa yang akan dilakukan ke depannya oleh Gilang? Apa yang dilakukan oleh Gilang? Akan meminta maaf Minta maaf kepada siapa? kepada Bapak. Kepada Bapak. Meminta maaf kepada Bapak. Kenapa minta maaf kepada Bapak? Karena telah membuang sampah kembali. Sebetulnya Gilang tidak perlu minta maaf kepada Bapak. Gilang harus meminta maaf kepada diri sendiri Gilang, karena ketika Bapak melihat itu bukan berarti Gilang harus meminta maaf pada Bapak, tetapi dari dalam diri Gilang sendiri, ya, dari dalam diri Gilang sendiri untuk merubah supaya itu jangan dilakukan kembali. Kira-kira kalau misalnya Gilang mau untuk berubah seperti itu, tidak mengulangi kembali membuang sampah sembarangan, oh ya. Jadi untuk kedepannya ada atau tidak Bapak dan Ibu guru yang memperhatikan, maka kita harus apa? Membuang sampah di Membuang sampah di tempatnya. Ada Bapak dan Ibu guru, kita buang ke tempat buang sampah. Ketika tak ada Bapak dan Ibu guru memperhatikan, kita pun tetap membuang sampah ke tong sampah. Iya. Nah, untuk kedepannya mudah-mudahan Gilang menjadi yakin akan diri sendiri bahwa kebersihan itu adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Mudah-mudahan nanti kedepannya tidak ada lagi sampah yang berserakan, karena kita telah menyadari bahwa kebersihan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Baik, Nak. Terima kasih ya, Nak, karena Gilang telah mengakui kesalahannya, lalu telah juga Gilang berjanji pada diri sendiri ya, Gilang untuk memperbaiki diri, untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi. Mudah-mudahan nanti ke depannya sekolah kita menjadi lebih bersih lagi. Terima kasih ya. Silakan kembali ke kelasnya. Tahu tidak kenapa Bapak panggil ke sini, Nak? Tahu Pak, Kenapa Bu? karena saya terlambat ke sekolah. Terlambat datang ke sekolah, betul. Tadi Bapak sudah ada di kelas, Destri baru datang. Kenapa sampai bisa terlambat datang ke sekolah? Karena nonton TV larut malam Pak. Nonton TV larut malam. Rame filmnya ya? Karena TV-nya seru Pak. Seru ya? Wah, iya. Bapak pun sebenarnya sama. Bapak senang menonton TV, tapi Bapak itu jam 9 sudah tidur, Nak. Sudah tidur. Nah, Destri jam berapa tidur tadi malam? Jam 11 Pak. Jam 11, sudah malam ya. Kira-kira menurut Destri yang Destri lakukan salah tidak? Salah Pak. Salah ya. Nah, karena Destri terlambat datang ke sekolah, Destri kira-kira apa yang telah Destri langgar? Keyakinan apa yang telah Destri langgar? Disiplin dan menghargai waktu. Iya, betul sekali. Nah, disiplin dan menghargai waktu. Nah, sekarang Bapak yakin semua orang pernah melakukan kesalahan. Tapi orang yang pernah melakukan kesalahan itu bukan berarti orang yang akan selalu berbuat salah. Orang yang baik itu akan berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Destri mau tak memperbaiki kesalahannya? Mau Pak. Mau ya. Jadi apa kedepannya yang akan Destri lakukan supaya ini tidak terjadi lagi pada Destri? Disiplin Pak dan menghargai waktu. Disiplin dan menghargai waktu. Jadi nanti nonton TV-nya tidak sampai larut malam, jam 9 itu sudah tidur supaya Tidak terlambat lagi. bisa bangun pagi dan datang ke sekolah tepat waktu. Nah, sekarang Destri kan sudah menyadari kesalahan Destri. Artinya Destri untuk kedepannya Destri akan memperbaiki
memperbaiki kesalahannya, menghargai waktu dan disiplin. Iya, nah, jadi Bapak harapkan Desti melakukan perubahan itu bukan karena atas dorongan Bapak, tetapi atas inisiatif Desti sendiri untuk merubah, memperbaiki diri dan menghargai waktu. Iya, terima kasih ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya Desti itu bisa datang tepat waktu dan juga bisa menghargai waktu. Ya, terima kasih nak. Silakan kembali ke